إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillah, karena kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tak terhingga, tertuang setiap saat, setiap detik kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dan pujilah Allah setinggi-tingginya. Segala puji seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. La biquwwatina wala bihaulina, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian syukur, aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan tambah kenikmatan dengan kenikmatan berikutnya. Tetapi celakalah kalau kita kufur, kalau kita mengingkari nikmat. Kata Allah selanjutnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, melupakan kenikmatan Allah, mengingkari kenikmatan Allah dan tidak mensyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan-jangan ketika kita ditimpa musibah, rasa sakit pada badan kita, karena kita lupa kalau kita ini diberi kenikmatan sehat dan kita lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah timpakan rasa sakit, Allah timpakan berbagai macam penyakit agar kalian ingat, agar kita ingat bahwa kemarin kita ala nikmah,
bahwa ternyata kemarin kita selama ini di atas kenikmatan, yaitu nikmat as-sihah. Demikian pula kecukupan. Selama ini diberi kecukupan, tetapi barakallahu fikum, ketika mereka tidak syukur dengan kecukupan yang Allah berikan, Allah cabut kenikmatan itu, dan akhirnya mereka merasakan kekurangan. Baru mereka ingat betapa nikmatnya kemarin sekian lama kita dalam keadaan cukup. Air yang sungguh menyegarkan, kadang-kadang kita lupa mensyukurinya. Maka ketika datang paceklik, datang kekeringan, sumur-sumur kering, hujan tak turun, sungai-sungai juga habis airnya, mulai mereka gelisah, mulai mereka merasakan derita, dan kemudian mulai mengingat betapa nikmatnya kemarin, tinggal buka keran mengalir airnya. Tapi kali ini mau beli saja berebut. Itu ketika paceklik. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan lainnya di dunia ini. Barakallahu fikum. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala semua takdir-takdirnya yang baik dan yang buruk ditakdirkan dengan hikmahnya, ditakdirkan dengan keadilannya. Maka lihatlah sisi keadilan Allah, lihatlah sisi hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu pasti dengan hikmah, bukan keluh kesah yang diperintahkan, bukan menggerutu, menyalahkan sana menyalahkan sini yang dianjurkan. Bukan itu yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan yang baik agar kita bersyukur, dan menakdirkan yang jelek agar kita bersabar dan mengingat betapa nikmatnya kenikmatan kemarin sebelum dicabut. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, yang demikian karena Allah enggak akan merubah kenikmatan yang telah Allah berikan pada satu kaum, melainkan mereka sendiri yang menyebabkan Allah menakdirkan perubahan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahamilah ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kita introspeksi ketika kita mendapatkan kejelekan dan kekurangan. Disuruh kita untuk melihat kepada diri-diri kita pribadi ketika ditimpa musibah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan, kecuali karena mereka menyebabkan kenikmatan itu dirubah, karena mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sering membawa azab di dunia sebelum di akhirat nanti adalah kekufuran dan kesyirikan. Yang paling besar yang menyebabkan Allah murka adalah mereka-mereka yang menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Apalagi kemudian dengan memusuhi tauhid, ahli tauhid, penganjur tauhid, para dai-dai tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang Allah timpakan dari musibah-musibah,
adalah karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, bima kasabat aidikum, karena kasabat upaya tangan-tangan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir, dan masih banyak lagi yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, la yu'akhidullah kulla dhunubina lahalakan nasa ajma'in. Kalau saja semua dosa dibalas oleh Allah dengan musibah di dunia, habis manusia, tidak tersisa di muka bumi. Tetapi Allah Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki rahmat yang luas. Allah timpakan pada sebagian yang di sini agar yang di sana mengambil pelajaran. Allah timpakan kepada yang di sana agar yang di sini mengambil pelajaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kepada mereka yang mendapatkan musibah agar mereka ingat Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon, meratap, ya Rabb, ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan segala sesuatu. Engkaulah yang menentukan kebaikan dan keburukan. Selamatkan kami agar manusia tadarru'u, agar manusia bertadarru'. Tetapi ketika disimpan musibah, sebagian manusia malah larinya kepada tempat keramat dan kuburan keramat, mengikat tiang-tiang dengan kain merah, dan kemudian memasang jimat-jimat di rumahnya agar tidak terkena lagi musibah. Astagfirullah. Lebih mengerikan daripada di zaman jahiliyah dulu, yang ketika ditimpa musibah mereka tadarru' ilallah, da'awallah mukhlishina lahuddin, mereka berdoanya kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, tetapi ketika diselamatkan oleh Allah ke daratan, maka mereka kembali berbuat syirik. Itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mereka di atas lautan menghadapi badai yang mengerikan, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoanya kepada Allah dengan ikhlas. Milik Allah lah agama, hanya milik Allah saat itu. Falamma najjahum ilal barri, tetapi ketika diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Berarti berbuat syiriknya mereka ketika dikala suka, ketika mereka dalam keadaan baik, ketika susah mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini sebagian manusia ditimpa musibah memanggil ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah di atas musibah. Musibahnya sudah mengerikan, ditambah musibah agamanya. Kembalinya kepada makhluk-makhluk, kembalinya kepada orang-orang mati, kembalinya kepada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, keris keramat. Berarti musibah alal musibah. Kalau kita bandingkan dua musibah tadi, mana yang lebih besar? Wallahi, 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 saya bersumpah 3 kali, musibah kesyirikan lebih besar daripada musibah banjir, musibah kekeringan, atau keruntuhan, atau yang lainnya. Kalau kita mati dalam keadaan kita di atas tauhid, maka musibah tadi mengampuni dosa-dosa kita dan kita mendapatkan husnul khatimah. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi musibah yang kedua, musibah kesyirikan, musibah alal musibah, musibah yang mengerikan, yang dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan akan berlanjut nanti bencananya di yaumil qiyamah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ayat Allah katakan hampir sama. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah tertimpa musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besarnya.
wa dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Di ayat lain Allah katakan muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah rasakan pada mereka, agar Allah timpakan pada mereka hasil akibat apa yang mereka perbuat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Berarti di balik musibah ada rahmat. Di balik musibah ada rahmat. Kata Allah, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, mau bertaubat, mau merenung, mau melihat apa kesalahan mereka, kesalahan kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang makmur, negeri yang buah-buahnya Allah berikan secara melimpah, yang diriwayatkan mereka membawa keranjang mereka melewati kebunnya tanpa memetik, sudah berjatuhan di keranjangnya penuh saking banyaknya buah. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah contohkan, Allah permisalkan satu negeri yang tadinya aminatan mutmainnah, yang tadinya aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rizkinya dari sana, dari sini, dari seluruh penjuru. Masya Allah. Fakafarat bi'an'umillah, ternyata mereka kufur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ini bukan bersyukurnya kepada Allah, tetapi berbangga dengan apa yang mereka punya. Seperti ucapan Qarun, hadza min ilmin indi, ini karena kehebatanku, karena ilmuku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka berikan sesajen-sesajen dari hasil buahnya untuk selain Allah. Mereka berikan persembahan-persembahan, kurban-kurban untuk selain Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan pada mereka kelaparan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di antara bukti ancaman ini terjadi pada mereka-mereka yang Allah gambarkan di ayat ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, yang diriwayatkan ini adalah salah satu daerah di Yaman sana dulu, barakallahu fikum, ketika mereka berbangga dengan bendungan yang mereka punya, yaitu negeri Sabah, hijau, makmur, buah-buahan melimpah. Maka dengan sekali kalimat kun fayakun, hancurlah bendungan itu. Waftaraqu ayadi Sabah. Kalimat ini menjadi pepatah yang terus dipakai oleh orang-orang Arab. Iftaraqu ayadi Sabah. Akhirnya tercerai berelah tangan-tangan penduduk Sabah, terhempas oleh banjir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, apa yang terjadi? Adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Mereka ditimpa kelaparan, kekeringan dan rasa takut karena perbuatan mereka sendiri. Justru bersyukurnya bukan kepada Allah, tetapi kepada matahari, kepada bintang-bintang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bukan keluh kesah yang diperintahkan, bukan tuduh menuduh yang diperintahkan, bukan kita menyatakan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah, tetapi yang diperintahkan adalah
mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama. Dan itu orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berita gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebab tanpa sebab Allah bisa timpakan banjir. Ada sebab tanpa sebab Allah bisa menimpakan kekeringan. Ada sebab tanpa sebab Allah bisa hempaskan air laut ke daratan. Semua biqudratillah. Semua dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa kata Allah tadi? La'allahum yarji'un, barangkali mereka mau kembali. Yang kedua, periksa diri dan kemudian bertaubatlah dari kekufuran-kekufuran, dari kesesatan-kesesatan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Meratap kepada Allah, ampuni kami ya Rabbi, ampuni kami ya Rabbana. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini barakallahu fikum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dalam segala takdirnya. Maka berbaik sangkalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang berbaik sangka kepada Allah, la ahsanal amal. Dan menukil pula ucapan para ulama yang hampir sama. Idza ahsana dhann billahi la ahsanal amal. Kalau saja mereka berbaik sangka kepada Allah, niscaya amalannya pun akan baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka di atas lautan, mengarungi lautan dalam keadaan badai yang besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi ketika diselamatkan, mereka kembali berbuat kesyirikan dan kekufuran. Ikhwan fillah azakumullah. Di lautan mereka sadar tidak ada doa yang akan dikabulkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu, tetapi ketika sampai di daratan mereka lupa. Demikianlah barakallahu fikum manusia, tempat alpa dan kelupaan. Kejadian ketika perang Uhud, terjadilah kekacauan dalam perang Uhud. Di awal pertama terbunuh sampai 70 orang, dan Rasulullah SAW terkena batu di pipinya. Kemudian mereka terheran-heran. Ta'ajjabu. Mengapa terheran-heran? Dalam perang Badar, dalam beberapa pertikaian selalu Allah menangkan. Kenapa kali ini begini? Bertanya-tanya, apa sebabnya? Kenapa kok begini? Kok nggak biasanya? Nabi menjawab dengan ayat yang turun dalam surat Ali Imran ayat 165. Qul huwa min 'indi anfusikum. Qul huwa min 'indi anfusikum. Itu karena sebab kalian sendiri. Ikhwan fillah azakumullah. Dan dibahas oleh para ulama
Di antara apa yang terjadi adalah ketika mereka melanggar perintah Rasulullah SAW turun dari bukit Rumah. Belum ada perintah dari Nabi. Bisa para sahabat kata musibah. Tetapi karena mereka mukminin, sabirin, maka mereka tetap mati di atas iman. Syuhada, mereka menjadi syahid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Rasulullah SAW. Tapi musibahnya jadi pelajaran. Kejadian kedua dalam perang Hunain juga di awal pertama, karena pada akhirnya tetap Allah menangkan. Ketika mereka dihujani panah dan tombak dari dua bukit di daerah Hunain. Apa kata Allah? Wa yauma Hunain id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingat pada perang Hunain, ketika kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, lam tughni ankum syai'a, ternyata enggak menambah apa-apa buat kalian. Karena kemenangan dari Allah. Ketika mereka berlarian ke sana kemari, yang berkumpul hanya sabiqinal awwalin, muhajirin wal ansar. Lebih sedikit kan jumlahnya. Kemudian berperang bersama Nabi dan Allah menang. Bukan karena jumlah. Barakallahu fiikum, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Fausikum wa nafsi bitaqwallah. Maka aku wasiatkan pada hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar kita juga jangan berbangga dengan banyaknya jumlah. Jangan berbangga dengan kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita. Kalau Allah mau cabut kembali, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Dan hilang semua harta benda, hilang semua kekuatan dan daya upaya. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Syukrun ni'mah dengan lisan alhamdulillah lillah. Dengan hati, dengan keyakinan bahwa ini dari Allah. Enggak ada bangga diri, enggak ada kesombongan. Dan yang ketiga, gunakan kenikmatan tadi untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taala at-taufiq wal hidayah. Wa nasallahu taala ayuthabbitana ayuthabbitakum wa yuthabbitul muslimina jami'an ala tauhid was sunnah. Wa nasallahu taala an yaghfir lana khatayana khatayakum wa khatayal muslimin. Wa nasallahu taala wa nas'aluhu an yunzil mataran tayyiba suqya rahmah la suqya azab. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tuangkanlah untuk kami suqya rahmah, jangan suqya azab. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami tuangan kasih sayang, tuangan rahmat, sayyiban nafi'ah, tuangan yang bermanfaat. La tu'adzibna wa la tu'adzibna bima fa'alna wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.